anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat di sana ya. Baiklah, kita akan memulai proses belajar mengajar kita. Namun sebelumnya itu kita kebaktian dulu ya. Kita buka Kidung Jemaat kita nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia, 1, 2, 3 ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Engkau selalu melindungi kami, melindungi setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, saat sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Bapa yang memberkati. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menghormati orang tua. Sekali lagi, menghormati orang tua. Nah, kita harus menghormati orang tua kita, dan dasar nats Alkitab yang mendukung pembelajaran kita hari ini tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1. Mari kita buka bersama Keluaran 20 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Dahulu kala Allah memerintahkan orang Israel pada zaman dulu untuk menghormati orang tua mereka. Supaya apa? Karena Allah berjanji bahwa kalau mereka mentaati orang tuanya, maka umur mereka akan panjang. Janji ini menjadi alasan tambahan bagi mereka yang menaati perintah tersebut. Memang orang Kristen tidak lagi terikat dengan hukum yang diberikan kepada orang Israel dulu. Namun pandangan Allah tidak berubah sama sekali. Pandangan Allah itu tidak berubah sama kita, maupun orang Israel maupun kita sekarang. Prinsip di balik hukum Musa masih berlaku sampai saat ini, yaitu tentang menghormati orang tua. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 12 ini adalah salah satu dari perintah Tuhan dari ke-10 perintah, yaitu perintah yang kelima. Nah, perintah yang kelima ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita, menghormati orang tua dengan cara tidak melawan, supaya umur kita lebih lanjut lagi dikasih Tuhan terhadap kita. Dalam ke-10 firman Allah, perintah untuk menghormati orang tua ada di urutan ke-5 dalam Keluaran 20 ayat 12. Nah, urutan ini sangat menarik. Perintah pertama sampai perintah yang keempat itu berisi tentang kewajiban kita terhadap Tuhan. Perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 itu berkewajiban untuk kita sesama manusia. Sudah mengertikah anak-anak? Baiklah. Nah, dalam kitab Kolose juga kita akan mempelajari di situ bagaimana cara anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Nah,
Kita akan buka kitab kita dalam Kolose 3 ayat 20. Kita buka bersama. Kolose 3 ayat 20. Begini bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, nats ini berpesan kepada kita anak-anak untuk saling menghormati orang tua kita masing-masing. Kita harus menghormati orang tua kita karena di dalam nats ini dijelaskan itulah yang indah bagi Tuhan. Baik, yang kedua, topik pembelajaran kita nats pendukung kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1. Nah, kita baca bersama dalam kitab Efesus 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, kita sebagai anak harus menghormati ayah dan ibu kita, atau hormatilah bapak dan ibumu. Yang salah satu untuk menghormati ayah dan ibu kita adalah dari ke-10 firman itu, yaitu terdapat dalam firman yang kelima dalam Perjanjian Lama, dalam sumber Protestan. Nah, di dalam kitab ini kita diajarkan untuk tidak melawan, tidak melanggar perintah dari Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Nah, Efesus 6 ayat 1 ini mempunyai atau berisikan lagu. Kita akan menyanyi bersama-sama, yaitu "Hai anak-anak, taatilah." 1, 2, 3, ya. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi anak-anak, kita tepuk tangan ya. Tuwaga. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayat 1. Nah, dari lagu tersebut atau dari nats tersebut, kita harus mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Nah, cara kita untuk menghormati orang tua kita yaitu mendengarkan dan melaksanakan nasihat-nasihat orang tua kita atau perintah-perintah dari orang tua kita. Karena orang tua kita adalah Allah yang kita lihat di dunia ini. Nah, yang kedua, bersikap sopan terhadap orang tua kita. Bersikap sopan, tidak boleh melawan, tidak boleh melawan perintah orang tua, dan tidak boleh omong-omong kasar terhadap orang tua. Karena orang tua itu adalah Allah yang kita lihat. Nah, harapan yang dapat Ibu sampaikan kepada murid-murid Ibu sekalian atau anak-anak Ibu sekalian, harus mentaati, menghormati orang tua kita, karena orang tua kita adalah harta bagi kita. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa mengerti, memahami, dan melaksanakan pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tidak boleh melawan orang tua. Baiklah anak-anak Ibu, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tugas loh untuk anak-anak Ibu sekalian, dan dikerjakan di rumah di buku PR. Kalau tidak tahu, diminta orang tua untuk mengajari. Tugasnya yaitu di buku halaman 6 terdapat di situ latihan. Kita kerjakan dan minggu depan Ibu akan periksa. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cinta kasih-Mu, di mana Engkau selalu melindungi kami dari awal pembelajaran hingga pada akhirnya. Tuhan
Tuhan Yesus, apa yang kami dapat hari ini, kiranya Engkau yang memberkatinya. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat untuk anak-anakku semua, anak